Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yuli Syafarianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Singkawang tahun 2024. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kepala sekolah saya Pak Agung Rosyadi SPD SDMPD dan pengajar praktik saya Pak Hendra Jaya dan rekan sejawat saya Ibu Ulan Nur Afifah. Baik, di sini saya terlebih dahulu meminta izin kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan perekaman pada video ini, yaitu untuk melakukan perekaman percakapan pasca observasi. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, Sehat. baik. Di sini tujuan kita untuk melakukan pasca observasi ya Ibu Ulan ya, untuk menyelesaikan tugas dari modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Ya, baik. Bisa dimulai Ibu Ulan Bisa. percakapan pasca observasinya? Bisa, siap. Insyaallah. Ya, baik. Sebelumnya kita kan kemarin sudah melakukan pra-observasi dan observasi ya Ibu Ulan ya. Sekarang kita telah memasuki kepada kegiatan pasca observasi. Ya, baik, di sini saya izin dulu ya Ibu Ulan ya untuk melakukan perekaman karena nanti tugasnya akan diupload ke YouTube. Silahkan Ibu Yuli. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Ulan, bagaimana perasaan Ibu Ulan terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah Ibu Ulan lakukan di dalam kelas kemarin? Perasaan saya secara pribadi, Bu Yuli, saya merasa senang dan bersyukur karena dilibatkan dalam proses ini, karena secara tidak langsung berarti saya belajar. Saya belajar untuk menyiapkan kelas karena saya tahu saya akan dievaluasi. Tentunya saya menyiapkan diri, kemudian saya memberitahu siswa saya bahwa kita akan dievaluasi, mereka juga antusias dan menjadi kondusif dalam pembelajarannya. Jadi untuk perasaan pribadi saya bersyukur, saya senang dan saya berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk ikut andil dalam proses Bu Yuli ini, dalam rangkaian CGP ini. Ya, baik, terima kasih juga ya Bu Ulan ya karena telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan coaching supervisi akademik di kelas Ibu Ulan. Baik, sebelumnya karena tadi Bu Ulan telah melakukan observasi, area pengembangan yang bagian mana yang kira-kiranya nanti akan Ibu Ulan ingin capai atau yang telah Ibu Ulan capai pada saat kegiatan observasi kemarin? Kalau untuk pengembangan afektifnya, kemarin saya menginginkan siswa bisa bekerja sama, alhamdulillah sudah tampak pada saat mereka kerja kelompok. Kan metodenya kemarin inquiry ya, mereka menemukan mereka bekerja sama dari LKPD yang saya beri, kemudian saya pengen mereka punya sikap yang percaya diri, mereka mampu tampil dengan suara yang lantang, dengan sikap yang tegak. Berarti untuk area pengembangan afektifnya saya rasa siswa saya telah mencapai indikator keberhasilan dari penilaian saya. Kemudian untuk area pengembangan kognitifnya, ketika saya sampaikan materinya, kemudian saya membuat kesimpulan dengan bertanya kepada anak-anak dan anak-anak tahu, menurut saya juga mereka telah mencapai indikator ketuntasan dari saya. Kemudian untuk area pengembangan psikomotoriknya, karena kemarin itu tidak terlalu banyak kerja ya Bu Yuli ya, lebih banyak menemukan jawaban dari materi yang ada. Jadi untuk psikomotornya mungkin saya pikir ketika mereka membuka-buka globe, bukan membuka tapi memutar-mutar globe untuk mencari tahu yang mana gitu benua, mungkin dari situ bisa jadi keterampilannya menurut saya Bu. Iya, baik, karena tadi sudah tercapai area pengembangan yang Ibu Ulan inginkan baik dari afektif, kognitif, dan psikomotorik ya. Bagaimana kira-kira untuk langkah-langkahnya nanti Ibu Ulan? Yang telah Ibu Ulan tadi capai untuk area kognitif, psikomotorik, itu bagaimana langkah-langkahnya Ibu Ulan? Untuk meningkatkan? Iya, untuk meningkatkannya ke depannya. Kalau target meningkatkan afektif tentu banyak sekali indikator untuk menjadi siswa teladan itu ya Bu Yuli ya. Saya ingin mereka bersyukur, tidak mudah mengeluh ketika diberi tugas, nanti itu mungkin akan saya kembangkan lagi. Bagaimana caranya supaya ketika dikasih tugas mereka tuh antusias, bukannya malah ya Bu, tugas lagi gitu. Mereka antusias, mungkin akan saya ingin mencapai afektif, bersyukur, semangat, motivasi, kemudian sikap percaya diri saya suka, kemudian bekerja sama, kemudian mudah-mudahan bisa menampilkan sikap-sikap yang diinginkan oleh profil pelajar Pancasila. Untuk next-nya mungkin akan saya sesuaikan dengan buku ajarnya dan materi apa yang sesuai nanti dengan
afektif yang saya maksud. Kemudian untuk area pengembangan pengetahuannya, mungkin next saya akan lebih memaparkan materi itu menggunakan media lebih interaktif. Jadi karena kemarin inquiry saya pakai Globo, mungkin nanti untuk pembelajaran yang bisa audio visual, saya bisa menayangkan PowerPoint yang interaktif atau video-video pembelajaran yang mendukung atau bahkan quizzes yang kan kemudian kebetulan sekolah kita difasilitasi oleh Pak Agung Krumbuk. Iya, Jadi betul. mungkin nanti suatu saat saya bisa pinjam Krumbuknya Pak ya untuk memakai quizzes di kelas, mungkin siswa jadi termotivasi, pembelajarannya naik, nilainya naik, kemudian untuk keterampilannya mungkin next jika ada materi yang bisa melibatkan proyek-proyek akan saya susun supaya siswa bisa PBL dan yang lainnya. Ya baik, setelah tadi yang Ibu Ulan sampaikan, baik itu tadi siswa bisa lebih menggunakan IT ya Bu Ulan ya. Terus kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih Bu Ulan, di bagian mana ini Bu Ulan letaknya? Apakah sudah mencapai yang Ibu Ulan inginkan atau masih belum gitu Bu Ulan? Untuk diri saya sendiri? Ya, skala untuk Ibu Ulan mencapai yang tadi Bu yang Ulan, telah saya lakukan. yang telah Bu Ulan lakukan. Untuk area pengembangan afektif, alhamdulillah tahun ini saya dapat murid yang kondusif sebenarnya Bu Yuli. Jadi saya bersyukur sama tingkah mereka di kelas, saya bisa ngasih mereka skor 8. Saya membimbing mereka 8. Untuk pengetahuan, sebenarnya kalau pengetahuan ini karena wali kelasnya yang diajar beragam ya Bu Yuli ya. Jadi 7 kali Bu Yul. Ada pelajaran yang mereka mampu, ada pelajaran yang mereka belum mencapai KKM KKTP ya sekarang ya. Nah, itu mungkin karena dari sisi saya juga harus introspeksi, mungkin penyampaian saya terhadap suatu materi ini tidak relevan atau kurang saintifik atau bagaimana gitu, atau pengetahuan saya terhadap materi ini misalnya basic saya biologi, IPA, biologi, kemudian ketika saya mengajar sejarah, mungkin karena pengetahuan saya belum seluas itu, jadi nilai anak-anak misalnya nih di IPAS materi IPS-nya gitu tidak setinggi ketika pelajaran IPA. Jadi ketika mulai mereka rendah mungkin saya harus introspeksi diri saya, mungkin cara mengajar saya. Jadi kalau untuk pengetahuan 6,8 lah kali Bu Yulia. Kalau untuk keterampilan, kebetulan saya itu menyusun LKPD untuk keterampilan ini masih minim Bu Yuli. Untuk berbasis proyek ini saya belum menemukan, kecuali P5 ya, memang itu ada proyeknya. Tapi untuk pembelajaran umum biasanya proyek-proyek yang dikerjakan itu tidak sebanyak ketika saya menilai kognitif mereka. Jadi kalau untuk keterampilan 6,7 kali Bu Yuli ya. Nah, segitu Bu Yuli. Baik, setelah tadi karena pencapaian dari Bu Ulan antara 8 atau skala 7 atau 6 ya Bu Ulan. Kira-kira kendalanya apa nih Bu Ulan? Karena tadi kan belum mencapai ke angka maksimal ya Bu Ulan ya. Kira-kira kendala yang Ibu Ulan hadapi itu seperti apa? Bisa mencapai nilainya belum maksimal, entah itu kendalanya bisa dari motivasi dari Ibu Ulan sendiri atau bisa dari eksternalnya dari Ibu Ulan. Kalau kendala internalnya sebenarnya saya suka mengajar sih Bu Yuli. Cuman kadang ada materi yang tidak saya kuasai karena kita sebagai guru SD dituntut untuk mampu banyak mata pelajaran kayak misalnya seni rupa ya Bu Yuli ya. Seni rupa itu jujur untuk basic pengetahuan saya itu tidak baik, maksudnya tidak seperti guru seni. Nah, gitu. Jadi mungkin kendala itu datang dari saya ketika saya mungkin tidak tertarik untuk seni rupa itu. Jadi mungkin saya harus lebih banyak belajar, menggali motivasi diri saya sendiri karena seni rupa itu menghasilkan produk kan Bu Yul. Sebenarnya itu keterampilan membuat makrame, membuat gelang, membuat sebagainya macam gitu. Kalau saya seni rupa pribadi itu lebih tertarik pada hal yang kayak gambar dan warna saya suka, tapi untuk membuat produk itu mungkin saya kurang suka. Itu sebenarnya kendala dari diri saya sendiri Bu Yuli. Jadi untuk mengatasi kendala itu ya saya harus mengusahakan diri saya sendiri karena alhamdulillah sebenarnya sekolah ini sudah memfasilitasi, alhamdulillah Pak Agung ini sudah memfasilitasi banyak media untuk pembelajaran gitu untuk keterampilannya. Jadi kalau kendala eksternalnya bisa jadi dari dari siswa saya kan, karena kan siswa ini gaya belajarnya berbeda-beda Bu Yulia. Dan saya adalah guru yang mengajar klasikal secara heterogen. Ada siswa yang kinestetik, ada siswa yang auditori, ada siswa yang visual. Ketika saya bawakan materi kinestetik, mungkin anak yang pasif tidak terlalu suka. Atau mungkin ketika saya membawakan materi yang bersifat audio visual, mungkin anak estetiknya tidak mau diam, atau kadang anak-anak itu kan cenderung mengganggu temannya ketika dia bosan. Jadi itu mungkin faktor eksternal, kendala-kendala pencapaian nilai baik secara kognitif ataupun psikomotornya kayak gitu Bu. Iya baik, karena itu tadi yang saya dengar Bu Ulan banyak
dari dalam diri Bu Ulan ya, karena Mm-mm. sekolah tadi alhamdulillah sudah Alhamdulillah, mendukung syukur, bagaimana alhamdulillah. kegiatan kita dalam mengajar ya Bu Iya, Ulan. alhamdulillah, Alhamdulillah di syukur, SD 12 Singkawang ini juga sudah mendukung mm. segala untuk IT ya Bu Iya, Ulan ya. alhamdulillah. Terus Bu Ulan kira-kira tadi yang setelah Ibu Ulan sampaikan, bagaimana kira-kira bisa mengatasinya itu Bu Ulan? Dari kendala-kendala itu Bu Ulan bisa mengatasinya itu bagaimana dari diri Ibu Ulan? Mungkin saya perlu teman atau tutor sebaya yang bisa memotivasi saya untuk pelajaran yang tidak terlalu saya sukai, karena saya juga seorang manusia yang saya suka IPA, suka matematika, suka bahasa Inggris, mungkin itu saya suka, tapi kalau untuk seni rupa mungkin saya tidak terlalu suka, jadi saya harus menggali, mungkin berteman dengan dengan guru yang suka seni gitu Bu Yuli. Gini ternyata asik, gini ternyata menarik gitu. Kemudian kalau itu untuk internal sih Bu Yuli, untuk membangkitkan motivasi dari diri saya Iya. sendiri, mungkin saya perlu bergaul dengan anak-anak, dengan guru, atau justru dengan murid-murid yang bisa ternyata saya suka gitu. Kalau untuk motivasi eksternalnya ya, kalau untuk siswa ini ya kita perlu, alhamdulillah Pak sekolah kita juga Iya. melakukan paguyuban, jadi ada ruang media WhatsApp yang jadi komunikasi antara saya dan orang tua untuk memberitahu Bu, ini gini dan sebagainya gitu Bu. Jadi eksternalnya mungkin komunikasi dua arah antara saya, orang tua dan siswa itu. Iya, baik. Berarti tadi dari internal serta eksternal yang Ibu Ulan lakukan tadi ya Bu Ulan ya, Bu Ulan butuh rekan sejawat untuk saling bercerita Sharing, pengalaman dalam mengajar. Terus eksternalnya dari sekolah juga paguyuban sudah mendukung ya Bu sudah Ulan ya. mendukung, Berarti tinggal nanti pembelajaran kedepannya nih gimana Bu Ulan? Setelah tadi dari internal, eksternal, kira-kira apa sih yang ingin Bu Ulan capai ke depannya gitu? Pembelajaran seperti apa yang Bu Ulan ingin capai dari dalam diri Bu Ulan tuh? Kira-kira apa sih yang akan Bu Ulan lakukan agar semua itu bisa tercapai atau terwujud? Oke. Saya senang ketika siswa saya dari tidak tahu menjadi tahu. Saya senang ketika mereka berkaca-kaca untuk belajar. Maksudnya berkaca-kaca bahagia gitu, bukan dengan mata yang aduh capek belajar gitu. Saya kurang suka yang kayak gitu. Jadi saya menginginkan untuk kedepannya saya bisa menjadi guru yang memang guru yang dirindukan untuk mengajar. Mereka senang terhadap apa yang saya ajarkan. Mereka senang ketika mereka tidak tahu menjadi tahu. Tapi menurut saya kepintaran itu tidak segala-galanya tanpa dibarengi dengan adab yang baik. Jadi saya ingin mereka itu selain cerdas dalam berpikir, saya juga mereka pengen menjadi siswa yang terdepan dalam akhlak. Sebenarnya saya suka sama ujian dan evaluasi itu untuk bukan cuma mengukur siswa, tapi mengukur saya juga kan Bu. Kalau misalnya ujian nih nilainya segini, kalau rendah apakah kita menyalahkan siswa? Belum tentu. Saya bisa introspeksi diri saya, jadi semoga next untuk berikutnya ada ujian nasional lagi misalnya. Saya senang dengan hal kayak gitu, mungkin saya lebih improvisasi dalam mengajar karena nilai siswa saya anggap sebagai indikator keberhasilan saya dalam mengajar. Itu Bu Yuli. Ya baik, tadi karena Bu Ulan ingin ya siswa itu lebih termotivasi juga. Terus bagaimana dengan diri Bu Ulan? Apakah Bu Ulan akan melakukan perubahan juga di dalam diri Ulan selain dari tadi faktor dari eksternal siswa? Apakah Bu Ulan ingin melakukan juga perubahan dalam diri Bu Ulan dan bagaimana Bu Ulan untuk mencapai perubahan tersebut? Tentu saya ingin berubah ke arah yang lebih baik Bu Yuli. Saya akan berubah sesuai dengan standar kurikulum yang mau, karena saya berharap saya menjadi orang yang adaptif terhadap perubahan kurikulum. Kita ganti menteri, ada kemungkinan kita akan berubah kurikulum. Saya akan berubah sesuai dengan paradigma standar profesional guru yang dimau oleh pemerintah. Jadi tentu saya akan berubah, saya harus adaptif. Untuk mencapai itu mungkin pada prosesnya kita akan belajar seiring berjalannya waktu, Bu Yuli. Itu aja. Tapi semoga saya jadi pribadi yang lebih adaptif terhadap perubahan. Iya. Tadi karena Bu Ulan ingin melakukan perubahan ya Bu Ulan ya. Kira-kira kapan gitu Bu Ulan ingin mulai berubah gitu? Apakah Bu Ulan ada merencanakan untuk berubah mulai sejak dini atau mungkin kedepannya lebih berjangka waktu atau bagaimana Bu Ulan? Untuk kira-kira kapan waktunya? Oke, untuk perubahan itu ya skala perubahan untuk perubahan besar ya. Kalau untuk perubahan kecil mungkin bisa dievaluasi dari kekurangan-kekurangan saya setiap hari Bu Yuli. Kalau untuk menunggu perubahan besar, sementara saya merasa di zona nyaman untuk mengajar dengan cara seperti ini. Tapi memang jika nanti ada perubahan dari kurikulum atau ada perubahan atau ada tuntutan misalnya dari kepala sekolah ingin menciptakan kelas yang seperti apa, mungkin saya akan berubah atau berinovasi sesuai dengan standar indikator yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih ya Bu Ulan ya. Untuk kesimpulannya nih Bu Ulan,
percakapan kita hari ini. Setelah tadi kita bercakap-cakap dari mulai Bu Ulan menceritakan kendala-kendala Bu Ulan, terus perubahan dari diri Bu Ulan, skala Bu Ulan capai. Kira-kira kesimpulan pembicaraan kita hari ini apa yang Bu Ulan tangkap? Simpulannya ya, Iya, simpulan dari pembicaraan ini dari sudut pandang saya pribadi atau dari iya. percakapan Boleh ini? dari Bu Ulan, boleh juga nanti Bu Ulan sudut pandangnya dari siswa dari Bu Ulan atau dari kepala sekolah atau boleh dari mana saja yang Bu Ulan bisa ambil gitu kesimpulannya. Intisarinya, Iya. oke. Intisarinya di sini untuk simpulan percakapan pada kali ini bahwa sebenarnya saya bersyukur karena kendala itu tidak dari sekolah. Karena sekolah alhamdulillah sudah memfasilitasi untuk listrik, untuk infocbook, untuk Chromebook, untuk sebagainya. Tinggal bagaimana guru itu berkreasi dari media-media ajar yang telah disiapkan di sekolah. Kemudian kesimpulannya lagi untuk diri saya, sebenarnya berarti saya belum puas terhadap pencapaian saya karena nilainya 8, 7, dan 6 kan Bu Yuli kan. Belum bisa dikatakan bahwa sangat baik, masih dalam kategori rata-rata. Jadi saya harus berubah, saya harus adaptif terhadap perubahan, terhadap situasi dan kondisi, bagaimana perubahan itu dikatakan baik ketika sesuai dengan indikator yang memang sudah ditetapkan pemerintah, bukan menurut saya, menurut ini dan menurut itu gitu kan. Biasa kan kurikulum itu punya standar, kayak sekarang ingin siswa jadi memiliki jiwa profil pelajar Pancasila, merdeka belajar, tapi indikatornya itu. Karena sekarang masih dalam kurikulum ini, saya merasa perubahan yang saya lakukan tidak perlu signifikan karena sudah merupakan pakemnya nih anak-anak bisa gitu. Tapi mungkin jika nanti ada perubahan lagi terhadap kurikulum kita, saya harus adaptif dan saya harus berubah sesuai dengan indikator yang dimau pemerintah. Saya bersyukur Bu Yuli telah menanyakan kekurangan dan kelebihan saya, jadi saya bisa belajar untuk mengevaluasi diri saya sendiri, merefleksi diri saya sendiri, apakah saya sudah berhasil atau belum, sehingga saya tidak cepat berpuas diri atau tidak merasa berkecil hati, karena Bu Yuli telah membuat saya bisa berpikir, oh ternyata lebihnya di sini dan ternyata kurangnya di sini. Begitu Bu Yuli. Ya baik, sangat bagus sekali ya Bu Ulan ya. Bu Ulan juga sudah mendapatkan solusi apa yang kira-kira Bu Ulan akan capai ke depannya, terus skala apa yang nantinya Bu Ulan akan tingkatkan, terus area pengembangan apa juga Bu Ulan sudah tahu akan mencapainya di daerah mana areanya. Terus terima kasih ya Bu Ulan ya sama-sama atas Bu Yuli. percakapan pasca observasinya hari ini. Semoga nantinya apa yang Ibu Ulan inginkan, yang tadinya Bu Ulan akan beradaptasi terhadap kurikulum serta apa yang ingin dicapai oleh sekolah atau kepala sekolah. Jadi nantinya Bu Ulan dapat mencapainya. Jadi Amin, ya Rabbal Alamin. semoga dapat terrealisasi dengan baik dan cepat ya Bu Ulan ya. Amin, ya Rabbal Ya, Alamin. semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, terima kasih waktunya Bu Ulan, Pak Agung dan Pak Hendra. Baik, sekian video pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.